Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal seleksi kompetisi bidang atau SKB kabupaten atau kota. Berikut ini merupakan 20 soal latihan CPNS khusus untuk kabupaten atau kota. Semoga bermanfaat dan bisa lulus PNS kota dan kabupatennya. Kita langsung ke soal pertama. 1. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah A. Sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat. B. Kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan. C. Sumber daya alam yang melimpah. D. Keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan. Untuk diingat ya, soal ini merupakan soal keseluruhan seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat. Jadi yang menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat. Faktor pendukung yang mempengaruhi otonomi daerah adalah penjelasannya 1. Kemampuan atau kualitas sumber daya manusia. Kemampuan dan kualitas sumber daya manusia ini termasuk ke sini, sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat. 2. Kemampuan keuangan atau ekonomi daerah tersebut. Kita next ke soal nomor 2. APBD merupakan alat politik jika digunakan untuk A. Menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. B. Memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. C. Mengendalikan efisiensi pengeluaran. D. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Padahal prioritas itu tersebut masih bisa ditunda gitu ya. Jadi bisa menjadi biasanya sebagai alat politik. Biasanya hal ini terjadi ketika mau masa penggantian kepala daerah, wali kota atau bupati. Dengan banyaknya anggaran bantuan, bansos seperti itu. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selain itu membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang. Kita next ke soal nomor 3. PNS daerah antara lain bertugas pada instansi. PNS daerah antara lain bertugas pada instansi A. Dinas Pendidikan. B. Pengadilan Negeri. C. Kantor Pelayanan Pajak. D. Kantor Urusan Agama. PNS daerah bekerja di mana nih? Di antara 4 ini. A. Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan daerah itu merupakan dari PNS daerah ya. Pegawai negeri sipil daerah bertugas di lembaga-lembaga negara seperti kantor pemerintahan daerah, di kecamatan, kelurahan, dan kantor desa lainnya. Kita ke soal nomor 4. Alat kelengkapan DPR yang bertugas membahas persoalan besar yang akan diputuskan DPR adalah alat kelengkapan tugas apa nih? A. Fraksi DPRD. B. Badan Kehormatan. C. Komisi DPRD. D. Panitia Musyawarah. Jawabannya adalah D. Panitia Musyawarah. Tugas-tugas Panitia Musyawarah DPRD adalah ada 7. 1. Menetapkan agenda DPRD. 2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD. 3. Meminta atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD. 4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD. 5. Memberi saran atau pendapat. 6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus. 7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh paripurna. Bisa aja ditanyanya jawabannya yang ini di antara 7 ini ya. Kita ke soal nomor 5. Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Ingat ya, desentralisasi otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian. A. Kebebasan. B. Kesetaraan. C. Kedaulatan. D. Kebersamaan.
Jawaban dan penjelasannya adalah B. Kebebasan. Jadi otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian kebebasan. Pemerintah pusat memberikan kebebasan atau otonomi ke daerah-daerah sendiri untuk mengatur keuangannya. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Bisa aja juga nanti pertanyaannya autos atau namos seperti ini ya. Kita next ke soal nomor 6. Jika pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan adalah model ini ya, melaksanakan pilihan tindakan dengan model hubungan apa? A. Otonomi relatif, C. Partnership, B. Partnership, C. Agensi, D. Interaksi. Jawabannya adalah B. Partnership. Itu merupakan hubungan partnership ya. Kemitraan adalah pengaturan di mana para pihak yang dikenal sebagai mitra bisnis. Partnership itu kemitraan juga bisa ya. Setuju untuk bekerja sama untuk memajukan kepentingan bersama mereka. Mitra dalam kemitraan dapat berupa individu, bisnis, organisasi, juga bisa berbasis minat, sekolah, pemerintahan, atau kombinasi pemerintahan dan swasta. Nomor 7. Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh kebijakan pemerintah dibuat atau diterbitkan oleh A. Undang-undang, B. Pemda, C. Negara, D. Lembaga. Diterbitkan oleh apa? Jawabannya adalah C. Negara, diterbitkan oleh negara. Kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan penjabat-penjabat pemerintahan. Gubernur dan wali kota atau bupati tersebut merupakan pejabat pemerintahan. Kita next ke soal nomor 8. Partisipasi adalah keikutsertaan yang sadar sehingga bukan sekedar ikut terlibat karena pengaruh pihak lain. Keterlibatan karena pengaruh orang lain itu bukanlah partisipasi, melainkan A. Eksploitasi, C. Mobilisasi, B. Mobilisasi, C. Intimidasi, D. Kolusi. Ya, keterlibatan kita karena orang lain itu namanya bukan karena kita menginginkan atau bukan karena partisipasi, melainkan apa namanya? Namanya adalah B. Mobilisasi. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan atau penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita next ke soal nomor 9. Salah satu dampak negatif kebijakan pendidikan yang perlu diwaspadai adalah dampak negatif kebijakan pendidikan yang perlu diwaspadai. A. Gaji guru yang kecil, B. Pengangguran terpelajar, C. Praktik korupsi di sekolah, D. Kurangnya fasilitas sekolah. Jawabannya adalah C. Praktek korupsi di sekolah. Itu yang perlu diwaspadai. Bisa juga seandainya dampak negatif dari pendidikan jarak jauh sekarang ini. Bisa aja soalnya nanti dampak negatif dari pendidikan jarak jauh seperti suasana saat ini COVID seperti ini. Kita next ke soal nomor 10. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan A. Pembiayaan daerah, B. Pembelanjaan daerah, C. Penerimaan daerah, D. Pendapatan daerah. Jawabannya adalah A. Pembiayaan daerah. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang perlu diterima kembali merupakan pembiayaan daerah. Pembiayaan pemerintah daerah adalah fasilitas pembiayaan
infrastruktur yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka pendukung percepatan penyediaan infrastruktur dasar maupun sosial dengan jangka waktu pembiayaan menengah dan panjang. Kita next ke soal nomor 11. Salah satu undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor Tahun 2004. Undang-Undang nomor berapa? Ayo. A. Nomor 21, B. Nomor 32, C. Nomor 20, D. Nomor 23. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ingat, otonomi daerah mulai 2004. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang ini antara lain pembentukan daerah dan kawasan khusus, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, dan keuangan daerah. Kita next ke soal nomor 12. Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi, fungsi DPRD sama bupati atau wali kota merupakan fungsi apa itu membuat aturan? A. Kontrol, B. Legislasi, C. Angket, D. Budget. Jawabannya adalah B. Fungsi legislasi. Fungsi legislasi DPR. Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah atau APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, serta kebijakan pemerintah daerah. Kita next ke soal nomor 13. Pimpinan eksekutif daerah provinsi adalah, yang pertama Anda harus ingat dulu, eksekutif itu merupakan pemerintahan, bisa wali kota, gubernur, bupati. Kalau legislatif adalah DPRD, DPR RI, DPR provinsi. A. Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. B. Gubernur, DPRD dan kejaksaan. C. Gubernur dan wakil gubernur. D. Gubernur dan ketua DPRD. Jawabannya adalah C. Gubernur dan wakil gubernur. Pimpinan eksekutif daerah provinsi adalah gubernur dan wakil gubernur, merupakan eksekutif. Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum dalam sebuah cabang eksekutif disebut ketua pemerintahan. Atau bisa juga ketua pemerintah ini wali kota, bupati, gubernur Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi dalam sistem presiden atau sebagai pemerintah dalam sistem parlementer. Kita next ke soal nomor 14. Kepekaan warga masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya adalah salah satu bentuk kepekaan warga masyarakat dalam otonomi. A. Memanfaatkan potensi warga lain. B. Memenuhi keinginan warga lain. C. Peduli terhadap warga lain. D. Mendekati warga lain. Jawabannya adalah C. Peduli terhadap warga lain. Bisa juga keberhasilan dalam transportasi, biasanya dalam kepekaan masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya adalah keberhasilan otonomi pedulinya terhadap warga lain. Bisa juga seandainya keberhasilan dalam transportasi, bisa juga bentuk sekarang ini keberhasilan dalam penanggulangan COVID-19 seandainya di daerah tersebut sedikit yang terjangkit. Bisa juga keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah, jadi rakyatnya bertambah makmur. Itu merupakan keberhasilan dari sebuah otonomi daerah. Nomor 15. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD adalah budget preparation. A. Mencari argumen yang rasional tentang pendapatan dan pengeluaran daerah. B. Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan. C. Mengumpulkan sistem informasi akuntansi. D. Membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan. Jawabannya adalah
D. Membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan. Penjelasannya, tahapan persiapan dan penyusunan anggaran atau budget preparation. Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran dan pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Ya, ingat ya, penyusunan anggaran dilakukan dengan taksiran. Kira-kira ditaksir dulu anggarannya berapa, baru diajukan ke pemerintah yang lebih atas. Kita next ke soal nomor 16. Fraksi DPRD antara lain memiliki tugas nih ya. Fraksi DPRD antara lain memiliki tugas apa fraksi di DPRD itu? A. Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD. B. Mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerah. C. Menerima dan menyalurkan aspirasi rakyat. D. Mengamati etika dan moral anggota DPRD. Jawabannya adalah C. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Merupakan tugas dari fraksi-fraksi di DPRD ya. Menerima dan menyalurkan aspirasi kita sebagai masyarakat. Fraksi, tugas dan wewenang fraksi ini adalah menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masing-masing anggota fraksi, menentukan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan fraksi, meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas kerja para anggota, memberikan pemandangan umum tentang keputusan persetujuan atau persetujuan untuk kebijakan lain, memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang diminta perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD baik atau tidak acak. Kita next ke soal nomor 17. Berikut yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah unsur kebijakan publik daerah. A. 1. A. Adat istiadat daerah. B. Peraturan daerah. C. Kebijakan masyarakat daerah. D. Undang-undang. Jawabannya adalah B. Peraturan daerah. Yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah Perda atau peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau juga bisa kabupaten kota ya, dengan persetujuan bersama kepala daerah, disadurkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nih, bisa juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 apa? Anda bisa jawab peraturan daerah. Kita next ke soal nomor 18. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan peraturan daerah merupakan hak. Hak apa tuh dia mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan rancangan perda? Hak apa itu merupakan hak apa? A. Hak inisiatif. B. Hak kontrol. C. Hak angket. D. Hak legislasi. Jawabannya adalah merupakan hak inisiatif DPR. Hak inisiatif DPRD adalah hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang atau peraturan daerah. Merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi. Kita next ke soal nomor 19. Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktek. Salah satu masalahnya adalah praktek apa? A. Korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN. B. Banyaknya demonstrasi. C. Tingginya peran serta masyarakat. D. Penyalahgunaan wewenang oleh warga. Jawabannya adalah A. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan salah satu masalah di daerah dengan adanya praktek korupsi tersebut. KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara. Dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Hindari KKN jika nanti Anda bekerja. Kita naik ke soal nomor 20. Jabatan struktural eselon 2A pada perangkat daerah provinsi antara lain ya, eselon 2A ya. A. Kepala Biro. B. Direktur RSUD.
C. Kepala dinas. D. Kepala kantor. Jawabannya adalah C. Kepala dinas, merupakan jabatan struktural eselon 2A. Eselon 2 merupakan hierarki jabatan struktural lapis kedua, terdiri dari dua jenjang yaitu eselon 2A dan eselon 2B. Jenjang pangkat bagi eselon 2 adalah terendah golongan 4C dan tertinggi adalah golongan 4D. Ini berarti secara kepangkatan personelnya juga sudah berpangkat pembina, yang makna kepangkatannya adalah membina dan mengembangkan. Sekian soal berikut ini khusus untuk kabupaten dan kota, khusus seluruh Indonesia ya. Terima kasih sudah mampir ke channel kami, Marvin Studi. Semoga ilmunya bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.